Salam, terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita pagi ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa di surga, karena Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan bagi kami sehingga hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, agar dengan kuasa Roh-Mu kami dapat memahami firman-Mu yang memimpin kehidupan kami ke jalan kebenaran. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, sahabat TV GKPS yang berbahagia, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tentu tidak ada manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan. Semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, pasti ingin hidup bahagia. Hanya walaupun semua orang yang ingin memiliki kebahagiaan, tetapi pada umumnya orang tidak tahu secara percis kehidupan seperti apa yang dapat menghantar kita ke sana. Akibatnya tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 4 ini adalah khotbah yang diajarkan Tuhan Yesus saat di atas bukit kepada para pengikutnya. Dan dalam ajaran ini ada 8 sabda bahagia. Di sini Yesus menawarkan kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara. Dan salah satu dari ucapan Yesus yang menjadi renungan bagi kita mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tentu bukan berarti nats ini mengajak kita supaya kita berduka karena akan mendapat kebahagiaan. Namun berduka cita di sini maksudnya sama dengan orang yang berkabung. Artinya ada kesedihan yang mendalam dalam dirinya. Dan duka cita itu bukan karena kegagalan atau ketidakberhasilan. Dan bukan juga karena kita kehilangan anggota keluarga sehingga kita merasa sedih. Walaupun kesedihan yang seperti itu pun Tuhan mau memberikan penghiburan apabila Dia berseru kepadanya. Namun duka cita yang mendatangkan kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah duka cita karena hasil daripada kesadaran dan pertobatan. Karena ketika seseorang sudah lahir baru dalam hidup dan Roh Kudus, maka dia akan merasa sedih dan berduka jika ia tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan hidup dalam kuasa kerajaannya. Jika ia menyadari bahwa dirinya hidup dalam dosa, sedangkan Allah adalah kudus, ia akan menyesali dosa-dosanya dan selalu ingin keluar dari kehidupan yang penuh dosa itu dan ingin hidup baru. Dan bukan hanya itu, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, dia akan sedih dan berduka melihat betapa banyaknya orang yang hidup menyakiti hati Allah. Dan ia akan menangis dan berduka melihat kebejatan dan kekejaman yang tampak di dunia ini. Artinya,
Dia bukan hanya benci kepada dosa itu, tetapi justru bergumul dan selalu berdoa dalam dirinya, bagaimana supaya dunia ini ikut bertobat dan hidup baru. Jadi seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 8, sebab orang ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Demikian juga kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 41, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ia sangat sedih jika kota itu hancur dan binasa akibat dosa-dosa mereka. Dan ia melihat keadaan manusia yang begitu menyedihkan. Nah, upah dosa adalah maut, seperti yang dikatakan dalam Rom 6 ayat 23. Apakah keadaan manusia yang diperhamba oleh dosa tidak menyebabkan kita atau menyebabkan Anda ikut berduka cita? Apakah kita ikut merasakan kekecewaan dan keputusasaan orang lain? Memang begitu banyak orang Kristen yang tidak peduli karena terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak peduli tentang orang lain yang akan tenggelam dalam lumpur dosa. Pada akhirnya manusia hanya menginginkan keselamatan sendiri. Nah, melalui renungan ini kita dihimbau agar tidak lagi semata-mata menangisi dosa-dosa kita sendiri dan bertobat, tapi kita belajar untuk menangis karena dosa-dosa orang lain dan dosa dunia ini. Kita belajar untuk berbelas kasih atas orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan senantiasa merasa terlibat dalam ketidakberesan yang terjadi dan ikut bertanggung jawab karenanya. Dengan demikian, penghiburan akan keselamatan kekal dari Yesus akan menjadi milik kita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Karena firman-Mu begitu indah yang memberikan janji kepada kami bahwa apabila kami ikut serta ambil bagian dalam tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, sehingga orang-orang akan percaya kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memampukan kami dan memberkati kami, sehingga kami ini menjadi berkat kepada dunia. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamanya.
segala titanya, yang menyukai segala titanya, menyukai segala titanya.